Halo teman-teman semua, video ini merupakan learning journal Agenda 1 Pelatihan Dasar CPNS tahun 2025 mengenai sikap dan perilaku bela negara. Pembahasan ini sangat penting sebagai penguatan karakter kebangsaan dan juga sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Salam kenal semuanya, saya Sani Hairuniswatin, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan. Di agenda 1 ini, saya lakukan secara sinkronus dan asinkronus yang dibimbing oleh Ibu Sani Safarah Rohmah. Ada beberapa kegiatan dan pembelajaran di agenda 1 ini. Kita mulai dari pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara, baik secara individu maupun kelompok, dalam menjaga kedaulatan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dasar hukum bela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Terdapat 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Nilai-nilai ini menjadi penting untuk memperkuat 4 konsensus dasar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, kita masuk ke analisis isu kontemporer. Isu kontemporer adalah permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat dan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam materi ini, kami diperkenalkan dengan konsep identifikasi isu dan bagaimana menganalisis isu tersebut, sehingga dapat dicari jalan keluarnya. Untuk menghadapinya, kita bisa melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi isu. Yang kedua, memahami latar belakang dan dampaknya. Yang ketiga, menyaring atau memilih informasi yang relevan. Yang keempat, menganalisis secara objektif. Dan yang kelima, yaitu menentukan solusi yang tepat. Selanjutnya, akan kita bahas tentang pengelolaan konflik kepentingan. Pengelolaan konflik kepentingan adalah upaya untuk menjaga objektivitas dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam administrasi pemerintahan. Hal ini diatur dalam Permen PAN RB nomor 17 tahun 2024. Kenapa ini penting? Karena konflik kepentingan seringkali menjadi akar dari tindakan korupsi, terutama di kalangan ASN. Pengelolaannya dilakukan melalui identifikasi potensi konflik, pelaksanaan pencegahan dan penanganan, pengawasan oleh lembaga terkait, dan pemberian apresiasi bagi yang berintegritas. Terakhir, kita bahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan ini mencakup hak sekaligus kewajiban warga negara untuk siap dalam menghadapi ancaman, baik militer maupun non-militer. Kesiapsiagaan ini bisa dilatih melalui pendidikan kewarganegaraan, bela negara, serta peningkatan kapasitas diri agar tangguh menghadapi berbagai tantangan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa dalam video berikutnya.